Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz Abu Humairah tentang sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa menyembuhkan penyakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita sering mendengar kalimat bahwa kalau ingin sembuh penyakit itu perbanyak sedekah. Ucapan ini tidak salah, karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, di mana Nabi SAW mengatakan, dawau maradakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Dan kisah-kisah para ulama juga banyak dikisahkan, seperti seseorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak mengeluhkan akan penyakitnya, kemudian Abdullah ibn Mubarak memberikan saran agar dia bersedekah dengan air. Setelah bersedekah, sembuh penyakitnya. Atau kisah Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak. Dia datang kepada Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam As-Sabuni menyarankan agar Imam Hakim ini bersedekah dengan air. Maka dia mencari tempat yang gersang, tidak ada air, kemudian dia menggali sumur dan airnya disedekahkan kepada siapa yang berhajat padanya. Maka tidak butuh waktu lama sembuh penyakitnya. Artinya bahwa secara tajribah, pengalaman ataupun praktek yang ada di masyarakat, baik salaf ataupun khalaf, memang sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi yang harus dipahami bahwa ada beberapa perkara yang perkara ini harus ada pada setiap orang yang berniat sedekah untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebab kalau tidak dilakukan beberapa perkara ini, 6 atau 7 perkara ini, maka percuma sedekahnya. Maksudnya bukan percuma, tapi tidak ada pengaruh kepada penyakit yang Anda sedang obati dengan sedekah itu. Sehingga bagaimana supaya betul-betul efektif sedekah yang kita sedekahkan itu bisa menyembuhkan penyakit. Ini pembahasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika seseorang bersedekah dan sedekahnya diniatkan untuk menyembuhkan penyakitnya, atau mungkin penyakit orang lain, penyakit anaknya, penyakit orang tuanya, atau penyakit orang-orang yang dicintainya, maka yang pertama harus diniatkan sedekah itu mencari redha Allah dulu. Ini yang pertama, cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ketika kita bersedekah mutlak niatnya itu hanya untuk menyembuhkan penyakit. Ini keliru. Tetapi yang pertama diniatkan adalah carilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, inna idhamal jaza ma idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu, kata Rasul. Sesungguhnya besarnya balasan ditentukan dengan besarnya ujian. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau sebuah kaum,
maka Allah pasti akan menguji mereka. Barang siapa yang redha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keredhaan Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi kalau seandainya seseorang bersedekah tetapi yang sakitnya murka, percuma sedekahnya, karena tidak dapat ridha Allah masalahnya. Pamannya ada orang sakit, kemudian dia mengharap dengan sedekahnya sakit, tapi dia tidak ikhlas dengan penyakitnya itu. Bahkan mungkin lisannya menunjukkan tasakhut, tidak terima dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa sedekahnya? Karena Allah tidak redha kepada dia. Makanya yang pertama kali kalau ingin menyembuhkan penyakit dengan cara bersedekah, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala.